Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamul muttaqin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا لثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما بعد حضرنا المحضر والكرام para kiai, para alim, para ulama Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji, Jakarta, yang saya hormati, yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad, yang saya hormati Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Sazab, yang saya hormati Syekh Farhan Muhammad Fadlan, dan seluruh dewan kiai kepengurusan PGJNU Bekasi Barat, Ranting, Kelurahan Kranji, Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Batayang, Ansor, Ibnu Bebenku, Grup Hadrat Suduror dari Jombang, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya hormati Sahibul Wali Rasulullah Romo Haji Selamat Suryani, Romo Haji Susri, dan ibu dan seluruh keluarganya yang saya hormati, yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis muslim yang saya banggakan dan saya hormati, warga masyarakat Kranji, warga masyarakat Bekasi Barat, warga masyarakat Bekasi Kota Bekasi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdien nahdiyat yang beristri belum sunat, rahimanallah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahmid bersama biqulil alhamdulillahirabbil. Shalawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat bila itu nanti kita menunggu kiamat kelak. Allahumma ya rabbana sholatu minallah wa alfa salam ala Mustafa Muhammad Syarifil Allah. Salam salam kami
Beruntung kaum muslimin masyarakat kerajaan, tidak ada istilah perbedaan, tidak ada istilah beda-beda, membeda-beda. Walaupun perkara duduk agak beda, ada yang duduk di atas kursi yang dhuwur panggung. Ada duduk sing jagonge praktis, jagonge ngeprak bokonge antis. Jagonge ngeprak bokonge, tapi secara sosial di hadapan Allah kita sama. Maka ada sebuah teori yang mengatakan sebetulnya cocok tidak cocok, tapi pendapat Islam masuk ke Nusantara lewat perantara kaum pedagang, terutama kaum pedagang dari Bicara. Teori ini dipatahkan walaupun tidak seluruhnya, karena kalau cara ilmu waktu dulu itu ada beberapa perbedaan strata sosial yang dijadikan kasta. Yang paling tinggi itu namanya kasta Brahmana. Sangat sore kasta Brahmana ada yang namanya kasta Ksatria. Setelah kasta Ksatria ada yang namanya kasta Waisya. Setelah kasta Waisya ada yang namanya kasta Sudra. Setelah kasta Sudra di bawahnya lagi ada yang namanya kasta Paria. Di bawahnya kasta Paria ada yang paling bawah yang namanya kasta Candana. Alhamdulillah kita masyarakat berkasih, walaupun ada yang jadi kondektur, anak sejati direktur, ya anak sejati tukang cukur. Tapi di hadapan Allah derajat kita sama. Jalan menuju surga derajat kita sama. Orang berkaitan dengan direktur, tidak bedakan mana kondektur, mana direktur, mana bukan cukur. Maka kita dapat kunci surga yang dikatakan Rifqul Jannah, kunci surga la ilaha illallah. Maka tidak ada berbeda surga dan kondektur.
tukang cukur, tidak ada bedanya supir dan sebagainya, sama-sama kita masyarakat Bekasi yang kunci surganya sama, miftaul jannah. Makanya awal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Masyarakat Bekasi akan lesan hingga sampai mati dan tercecil kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Silakan masyarakat di Bekasi Barat masuk surga lewat pintu mana saja. Memang dari wajah-wajah masyarakat Ganji ini adalah masyarakat yang wajah-wajahnya pasti masuk surga. Cuma tinggal pantas atau enggak. Munggah pantas atau orang. Tapi kalau kata lagu ini dekat dengan para guru, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, dekat dengan dunia kanjeng Nabi yang namanya para habib itu insya Allah itu menjadikan bonus, menjadikan tambahan kita, menjadikan vitamin kita agar pahala yang bisa berapa, tapi dijadikan benda buat orang yang ahli sedekah, ahli ilmu, dunia dan Nabi Muhammad sallallahu. Kita bersyukur jika kata-kata itu sama-sama kunci surga. La ilaha illallah walaupun tidak sekalipun, walaupun pertama cukup sekali kita asalkan dijajah sampai mati menjaga menjaga waktu kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah. Silakan masyarakat Ganji kita dakhala jannah, masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Maka ketika Islam masuk ke Nusantara dulu itu Indonesia sedang namanya Nusantara. Islam dibawa ke tanah Jawa, termasuk Jakarta, termasuk Bekasi, termasuk Jabodetabek, dibawa oleh laut perdagangan. Itu ada benarnya. Tapi kalau teori seperti kasta emak, satu kasta perdagangan. Ini kasta hari ini, kasta orang-orang yang berilmu, yang juga sudah adalah raja, yang juga sudah adalah memberikan pencerahan, yang juga sudah berbicara kepada agama. Di bawahnya kasta brahmana, jadi kesatrian. Ini kaum bangsawan, kaum darah biru. Kalau saya kaum darah tinggi, kaum darah tinggi, anaknya raja, kesatria, atau seorang pengusaha. Berarti bagi Islam itu maksudnya kasta kesatria. Nomor 3 di bawahnya kasta kesatria itu adalah namanya kasta waisya. Waisya itu kastanya orang biasa tapi menjadi PNS, lurah, sama. Berarti di bawahnya bangsawan atau seorang petani yang punya sawah berapa hektar, itu kastanya kasta yang tidak ada ikatan dengan kerajaan, itu kasta waisya. Dia punya usaha, dia punya sawah, dia punya modal, tapi tidak ada ikatan dengan kerajaan atau bukan dengan raja, itu kasta waisya. Nomor 4 ini kasta sudra. Kasta sudra ini kastanya kasta orang biasa, ikut kerja, dia punya sawah, kita ikut dompleng, nebeng, ikut kerja. Ini kasta sudra. Kalau orang mengatakan Islam masuk jalannya jalur perdagangan, itu bukan masuk kepada kasta brahmana. Sedangkan zaman Wali Songo yang boleh bicara agama harus kastanya adalah kasta brahmana. Harus kastanya orang alim. Kumpulannya orang alim namanya ulama. Kumpulannya para gus namanya asparagus. Enggak usah ini lah. Kumpulannya alim orang yang berilmu itu namanya ulama. Kumpulannya gus berarti asosiasi para agus, berarti asparagus. Asparagus. Asosiasi para gus itu keturunan anak kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Tapi teori itu pun dipatahkan oleh presiden nomor 4 yang namanya adalah Gus Dur. Hari ini orang tidak kenal Kiai Haji Abdurrahman, tidak kenal
tahunya Gus Dur. Hari ini orang tidak kenal yang namanya Kiai Haji Bahar bin Mursalim, kenalnya Gus Bahar. Nah, jadi kalimat Gus itu adalah anak kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Ya, tapi itu pun dipatahkan oleh Presiden keempat yang namanya Mbak Gus Dur. Kiai itu level tinggi, Gus itu anaknya adalah namanya kiai atau anak kiai yang belum pantas. Karena belum sempurna ilmunya maka belum pantas disebut kiai. Tapi itu pun dipatahkan oleh Mbak Gus Dur. Tidak kenal kiai Haji Abdul Rahman, tidak kenal pemiliknya adalah Gus Dur. Kita kenalnya adalah Gus Dur. Itu tidak kenal kiai Haji Cumi Muhammad Al-Robrek, kenalnya Gus Dur. Kita tidak kenal kiai Haji Bahar bin Mursalim, kenalnya Gus Bahar. Ulama nanti tafsir yang diberikan oleh Dr. Quraisy Subhan Duardi. Maka orang yang mengatakan itu ada benarnya, karena itu namanya pendapat tidak boleh langsung disalahkan, tidak boleh langsung dibenarkan. Kita mengerti jejak para penduduk kita dan berbagai pendapat. Semuanya benar pun tidak semuanya salah. Orang mengatakan yang membawa Islam sebagai garansi adalah pedagang, adalah penjual, adalah pedagang bicara. Anak benar, tapi kalau pakai teori orang yang boleh bicara perkara agama adalah orang-orang yang kastanya waktu itu zaman Wali Songo, kastanya adalah kasta Brahmana, kastanya kiai, kastanya pendeta, itu kasta Brahmana. Orang yang begini bahwa Brahmana namanya kasta kesatria, bangsawan. Nomor 3 kasta Waisya, itu kastanya pengusaha, pedagang, petani. Bawahnya Waisya namanya kasta Sudra. Seperti kita ada yang punya sawah, kita itu bekerja buruh, kuli bangunan, buruh itu maksudnya kasta Sudra. Di bawahnya kasta Sudra ada yang namanya kasta Paria. Paria itu sayur yang rasanya pahit. Paria Paria itu kastanya pelayan. Kastanya pelayan melayani bangsawan. Cara sekarang ya AR ini asisten rumah, ada bodyguard dan sebagainya, body lotion dan sebagainya itu. Yang terakhir itu kastanya kasta candala. Kasta candala itu adalah golongan orang-orang yang meresahkan, seperti maling, begal, rampok, dan itu dipegang oleh kaum Waisya yang itu dengan kerajaan seperti polisi, tentara. Tentara itu menjaga negara, tapi kalau aku menjaga hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita tersebut di kerajaan di Gagas Rata itu kita bersama dengan Allah. Sholatnya ada 2 rakaat. Bahwa di wajah syatral masjidil inna awwala baitin bi'anas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Kita sama-sama mengamalkan nasi. Sholatnya menghadap ke arah yang salah. Sholat walaupun kita beberapa bulan boleh tidak masalah, tapi tidak mengurangi hormat kita dengan agama dan tidak mengurangi ibadah kita. Beda dengan Allah satu dua tidak masalah, tapi yang di sini jangan sampai lerotak, sengit. Kenapa? Beda pilihan wajib dan mogok. Tapi nomor 2 jangan sampai kita semuanya ini setelah beda pilihan saling gontok-gontokan, saling memojokkan. Kenapa? Lepas pilpres, lepas pileg dan sebagainya. Setelah 14 Februari diganti yang kuli bangunan tetap kuli bangunan, yang berdagang tetap berdagang, yang petani tetap petani, yang ibu rumah tangga tetap ibu rumah. Orang-orang seorang duwe. Begitu basic. Semuanya baik. Dengan malah kita beli beruntung. Makanya Raja Selatan beracara seperti ini. Itu dalam rangka ciri-ciri ahli surga adalah Rasulullah Muhammad menyambung dari silaturahmi, menyambung
Ayolah kita guyub-guyub. Makanya alhamdulillah yang pertama kali Islam Suriani Haji Sutri dan bisa saya menggelar acara seperti ini. Yang pertama adalah rangka itu sunnah berkaitan dengan apa itu? Taklim ta'at ma'ana. Mulang ta'at bulan ngaji berikutnya ngaji. Ini sunnah berkaitan dengan ini tolakul ilmi. Nomor 2 adalah wasilil alhamdulillah. Nomor 3 ada cara sesama, ada cara sambungan ini dalam rangka mengajarkan kita tahadus nikmat, menampilkan nikmat Allah. Ini nikmat Allah yang harus kita ajarkan, diberikan kepada masyarakat dan kita punya harta. Sebagian harta kita dalam ini orang lain yang membutuhkan. Islam nanti firman Allah bahwa Islam adalah agama yang suci, maka sucikan kita dengan haji, sucikan kita dengan infak dan sedekah dan zakat. Insyaallah suci badan, suci pikiran, suci seluruh tubuh kita jadi orang yang pantas masuk surga yang pasti. Allahumma ya rabbal. Kita salawat bersama acara dan juga salawat bulan Nabiul Qiyamah Sallallahu Sallam. Wong sing paling banget bernopo pantas masuk surga adalah mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang misalkan bagi para yang terbanyak membaca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
almarhumah Ibu Hajah Saleh, Pak Haji Slamet, Pak Haji Supri lagi mengajarkan. Acara malam hari ini mengajarkan kalimat Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagaimana orang tua itu mendidik anak sehingga anak itu ngerti terima kasih matur nuwun karo orang tua. Karena kita lahir ke alam dunia itu dilahirkan oleh seorang ibu, oleh didondol. Kita itu asalnya dari rahim ini, bukan dari playskor. Kita asalnya dari perut ibu, bukan dari motor. Tapi ada yang membesarkan di perut 9 bulan 10 tahun hari membesarkan di perut ibu rekasan kayak apa tadi mengandung bulan ini. Pak Haji Slamet Haji Supri dan keluarganya mengajarkan kepada kita. Kalau saya biasanya bicara tapi Haji Slamet praktek. Kalau saya biasanya ngomong tapi Haji Supri langsung praktek. Berarti apa? Haji Slamet kalau saya main ke sana tapi Haji Slamet Haji Supri adalah sesuatu hasanah. Maido hasanah, tapi jiwa api maido hasanah. Lanjut, kalau maido hasanah itu bagus, yang orang bagus maido hasanah. Arti maido, anak acara maido, orang digawe acara maido. Semakin gede maido, orang seneng maido. Sulit banget adalah jadi suatu hasanah, sulit lagi jadi maido hasanah, paling gampang maido hasanah. Arti maido. Saya biasanya ngomong, saya biasanya bicara, tapi bagi selama malam ini, bagi sulit malam ini, tidaknya maido hasanah, tapi langsung sesuatu hasanah. Bagaimana menjadikan anak terima kasih pada orang tua? Anak sing ngerti matur nuwun, matur thank you, ngerti hatur nuhun, ngerti matur thank you karo orang tua. Ini bukti putra-putra durian anak itu punya satu bahagia saudah, senang bangga bahagia, apalagi bulan Sya'ban selepas bulan Rajab. Dulu Nabi Rajab nalikan Isra wal Mi'raj, asal usul Isra Mi'raj itu diantaranya itu karena Nabi kehilangan 2 hal dalam hidupnya. Kehilangan 2 orang dalam 1 tahun yang sama dalam hidupnya. Yang pertama kehilangan istri tercinta. Ketika Nabi menggigil mendapatkan rahmat dari Allah lantaran Jibril yang melindungi anak beliau Sayyidah Khadijah. Yang kemudian Nabi dibentengi ketika Abu Sufyan, ketika Abu Lahab, ketika Abu Jahal membunuh Nabi Muhammad, yang menjadi tameng benteng terdepan adalah paman tercinta namanya Abu Sufyan. Seru salah marah. Abu Lahab. Ketika Nabi diangkat namanya oleh Abu Sufyan, apa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Benteng terdepan Nabi adalah paman beliau yang namanya Abu Lahab. Dan ketika berjalan dakwah Nabi diiringi dengan ekonomi yang luar biasa, yang kemudian dibenteng agar oleh siapa? Apabila ada ember ekonomi dari orang kafir yang ambil dari istri tercinta yang adalah Sayyidah Khadijah, dua-duanya di tahun yang sama diambil pulang oleh Allah. Maka kanjeng Nabi gegana, gelisah selalu dan berang. La tahzan wa la tahzan. Kulun jenengan pengen kejiwaan Allah. ولا هم يحزنون
No
Nada yang sama. Apa kita belajar nada dulu? Kita belajar nada. Salawat itu nadanya juga contohnya. Sifatul apa tadi? Muhasasatul qalbu. Belajar sama orang coba. Bahasa Sasari. Loh, bahasa Sasari takwil. Bagus dulu ilmunya saking bagus Wahid Hashim Gus Wahid saking bagus Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Bahasa Sasari itu titelnya S1, S2, S3, S Bosro. Tapi titel bahasa itu luar biasa. Bahasa Sasari dari Makassar Muhammadiyah Jami'ah Ahmadiyah ulama satu guru. Ulama alhamdulillah kalau dulu ada peristiwa NU Muhammadiyah yang ribut bunuh. Sekarang alhamdulillah sudah 3.000 karena baik NU Muhammadiyah sama-sama orang Rasulullah. Lagi sekarang alhamdulillah dulu turunnya mau kritik apa dan ada gunakan kritik dulu gitu begitu. Nah bahasa Sasari titelnya adalah Hadratus Syekh. Nah Musoli Hadratannya masalah titel Hadratus Syekh bagaimana? Anak berdiri Hadratus Syekh akan titelnya satu itu sarjana berarti 5 tahun. Ahmadiyah kurang lebih 3 tahun. S2, S3 ada doktor S3, S2 magister. Kemudian kalau titel Hadratus Syekh sudah tingkat internasional. Kenapa? Titel Hadratus Syekh satu titel Al-Fatih itu didapatkan oleh masyarakat Haji gelarnya Al-Fatih. Syaratnya adalah hafal 2000 hadis sahih. Nomor 2 gelar Al-Alim itu hafal minimal 1/4 Quran. 1/4 berarti 7,5 juz. 1/4 Quran. Nomor 3 gelar Al-Alamah itu berarti hafal 30 juz. Kalau di Majelis Taklim Islam hebat hafal 40 juz. Juz melon, juz mangga, juz melon, juz tomat, dan ini. Titel Al-Alim minimal hafal 1/4 juz. Titel Al-Alamah itu hafal minimal 30 juz. Berarti 6.666 ayat 114 surah. Titel Syekh itu seperti Syekh Arham dan Ridha. Titel Syekh itu didapatkan kepada seseorang yang mampu minimal hafal 2 kitab rujukan ilmu hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sudah titel Hadratus Syekh itu tidak hanya al-alim al-alamah al-faqih saja, tapi dia itu semua Hadratus Syekh syaratnya adalah hafal 6 kitab rujukan ilmu hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini didapatkan oleh yang namanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Sakit Jom Tabukir. Tapi biasanya pesantren terkenal itu diambil dari nama daerahnya. Syekh Mahfud Atar Nasi Pacitan, Tebuirang, Tebuirang Lirboyo, Bapak Lirboyo, Peloso, Puro Karawang. Seperti itu. Yang nomor 2 adalah ulama perempuan. Setelah bahasa ngomong itu, namanya ulama perempuan. Dia dikatakan emansipasi wanita. Jadi pembuatan dapur, sumur, kasur. Tapi juga ada kita emansipasi wanita dari Keranji. Ada yang jadi ulama perempuan. Amin. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah Al-Falibani. Falibani dari asalnya dari Palem, Palembang. Maka alhamdulillah saya berharap suatu saat ada dari kota Bekasinya ada yang sungguh dari Keranji, ada yang lulusan Kairo, lulusan Mesir, pulang ke Keranji ini sebagai ulama dulu. Syekh Nawawi Al-Bani mengharumkan nama kota. Syekh Soleh Garat As-Samarang saking Semarang mengharumkan nama Semarang. Gini. Syekh Mahfud Atar Nasi termasuk mengharumkan nama Pacitan.
besok suatu saat ada dari Keranji yang Imam Syekh Muhammad Slamet Al-Keranji. Allahumma anak-anak inilah pentingnya devarinsa, pentingnya anak-anak kita ngaji apa TK, tidak hanya TPA tapi TK taman awak-awak yang ngaji balita bawah 50 tahun, yang ngaji coba ada asal 50 tahun dan itu tubuh yang kita ajarkan itu menjaga subhanallah, menjaga anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Suatu saat dari kerajaan yang Presiden Indonesia jadi wali kota Bekasi, Allahumma, tapi tidak ilmu dan pangkat jabatan saja paling utama seperti Bapak Selamat Suyani Baji Sukri adalah sebagai anak. Bagaimana boleh ditanya anak? Dia adalah seorang anak dari wajah saja. Anak yang bagaimana? Anak yang nanti terima kasih, anak yang nanti matur nuwun ila bukti bagi selamat mencatat dalam diri seorang ini yang kamu dan anak-anak yang soleh-soleh dan mendoakan orang tua sebagai bukti terima kasih atur nuwun anak kepada orang tua. Allahumma bahasa asal berguru kepada ulama apa di antaranya Bapak Ibu yang namanya Mbak Asy'ari, Mbak Asy'ari kepada Mbak Khairul Purwodadi, Mbak Khairul berguru kepada Syekh Wahid Salatiga, kepada Syekh Alim Boyolan Mbak Sepulu, Baji Boyolan sampai kepada Mbak Sofia Tuban, Mbak Sofia kepada Mbak Jabar Tuban, Mbak Jabar kepada Pangeran Sambulasi, Lasi kepada Pangeran Benowo kepada Mbak Cokro Joyo Sunan Gesang kepada Ratenya saya dan Sunan Kali Joko. Ibu tahu orangnya Kali Joko bagaimana wujudnya? Ini ganteng, putih, bersih, banjir, bagus, gondrong, sisik, tur belakang orang. Ya saya bukan siapa-siapa sampai karena Sunan Kali Allahumma. Karena ada kalimat Allah Rabbil ma'arufna Rabbil Allah kalau tidak ada guru-guru kita, kalau tidak ada tadi guru kita Muallim Syuhud, kalau tidak ada guru-guru kita Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, kita tidak akan kenal siapa Allah. Maka inilah akidah utama sifat wajib Allah, janji Allah, rukun iman, rukun Islam, akidah alhamdulillah, bikin itu rasa sombong, suci pinter apa yang mantas, yang apa pinter dolanan baru, dolanan apa, popok ijing, popok ijing, bumbung belum. Pinter apa yang apa kita adalah tetap berusaha. Karena kita kalau guru-guru kita tidak sombong, berdoa itu pengiran sebagai Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi liyamuhu binafsihi wahdaniyah tutarah irada ilmu hayat sama basar kana qadiran muridan aliman hayat sami'an basirah Allah wujud tidak baqa mukhalafatu diyamu binafsihi wahdaniyah tutara irada ilmu
rezeki yang baik diulang dan safinatun najah dan sebagainya. Kita nanti ilmu itu bahkan sampai tadi kita pernah biografi Kanjeng Nabi dari guru-guru kita. Kita rindukan Kanjeng Nabi, kita cintakan Kanjeng Nabi. Bagaimana ya wujud Kanjeng Nabi? Mengira-ira kita tidak sampai akal kita termasuk kemasukan BNN, kemasukan bansos, kemasukan corona, tidak sampai menggambarkan seperti apa dengan otodidak menggambarkan tidak bisa. Harus ada jembatan perantaranya. Apa perantaranya? Seperti ini, muhabbatul muhasasatul qalbi. Coba teranci itu Al-Quran. Pesawat, menurut pesanan pesawat maka ketika yang pengen cepat langsung keranci butuh alat-alat yang namanya pesawat. Kendaraan program apa? Bis travel tinggalan bantu alat-alat itu adalah guru-guru kita. Bisa ngerti ini ya Allah ya para guru kita. Ibu Sultan Al-Harzanji diterangkan oleh Syekh Ja'far Al-Harzanji. Orang Jawa karena ini perjanjian. Kalau mas-mas belakang sana Situduro yang narang siapa? Guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Naqshi Sohibul Situduro. Maka kita bisa ngerti ilmu apa saja saking guru-guru kita, dari teman guru kita, dari ulama kita. Tadi saya katakan Sunan Kalijaga pun kepada Nahdiyah kita semua bahagia Kalijaga sampai ke atas tentunya nyambung kepada guru beliau yang namanya Sayyid Mahmud Ibrahim. Kita kenal namanya Sunan Bonang itu berguru kepada Imam Romo yang namanya Sayyid Ali Rahmatillah dan terkenalnya Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel itu putranya siapa? Maulana Malik Ibrahim terkenalnya Sunan Gresik putranya siapa? Sayyid Jamaluddin Al-Hasan Al-Kabir yang orang Jawa mengatakan Syekh Jumadil Kubro yang urutan silsilahnya diurut sampai ke atas sampai kepada Sayyid Muhammad An-Naqib, sampai kepada Sayyid Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyid Ali Ubaidi, sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai kepada Sayyidina Ali. All ujung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa acara malam ini, Bu? Malam ini adalah mengajarkan kita semuanya yang datang siapa saja, mengajarkan detik-detik bocah tetap dia kecil di mata seorang ayah dan seorang ibu. Bocah yang tetap bocah, anak yang tetap anak. Sehingga jenderal kita empat kayak apa? Sekarang jenderal bintang 4 paling tinggi Kapolri bintang 4. Panglima tentara bintang 4. Yang bintang 5 cuma 3 di Indonesia. Yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang orang Muslim pakai belangkon. Jenderal Sudirman tidak pernah kenapa punya jimat. Apa itu? Menjaga wudhu. Jadi jimat itu hanya tidaknya perkara saja, tapi yang paling utama adalah perkara iman, diantaranya adalah perkara menjaga kesucian. Menjaga wudhu, batal wudhu mandi, batal wudhu mandi, batal wudhu mandi. Beda dengan kita, batal makan mandi, batal makan mandi, batal medan mandi. Di mata sawah PP Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nomor 2 yang bintang 5 di Indonesia itu adalah Presiden nomor 2 yang namanya adalah Jenderal Sudirman. Yang nomor 3 adalah Jenderal Sudirman. Sekarang Jenderal kayak apa? Presiden kayak apa? Di mata orang tua, engkau anakku tetap aman. Dulu kami dilahirkan 9 bulan 10 hari. Kemana-mana tak bawa kewena, kamu ibu ketika dihamil, ketika di kandungan, kamu kemana-mana tak bawa. Ke pasar perutnya dibawa, ke mall perutnya dibawa, ke parkiran perutnya dibawa. Upload kayak apa? Berat seperti apa? Perut yang besar seperti kelapa di kandung, tetapi itu perut dibawa. Orang jadi mereka nanggung kasar. Perutnya dibawa, maka sehebat apapun anak, semulia apapun anak, orang tua anakku yang dulu di rahimku, yang dulu aku semakin kecewakan. Maka ini hebatnya Haji Slamet Haji Supri adalah mengajarkan masyarakat Bekasi, masyarakat Danji, masyarakat anak-anak terutama anak-anak yang tahu adab
anak yang tahu matur nuwun, anak yang paham rasa terima kasih. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih matur nuwun kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita. Ya ya, gini lagi. Maka hebatnya di luar biasa secara dalam kita ada simbolis pada Tuhan dulu kita sebagai bukan memberikan jasa tapi sebagai simbol matur nuwun santri kepada guru, matur nuwun santri kepada kiai, rasa terima kasih, rasa bangga dan rasa sakit seorang anak pada orang tua. Guru adalah orang tua, guru adalah orang tua. Maka ini simbol. Saya cuma bisa bicara, tapi Pak Haji langsung memberikan praktek. Saya bisa ngomong, tapi bagi supir langsung memberikan praktek. Bukan orang banyak langsung membaca tahlil dan sebagainya, langsung dan sebagainya wujud kepentingan pada orang tua. Apakah dan sebagai mengajarkan diri doa yang mengajarkan jauh iya. Apakah kita sampai kalau kita sampai ke apa dan ketika sholat akan sholatkan ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bagaimanapun Nabi Muhammad adalah zuriat dari Nabi Ibrahim. Ibrahim istrinya dua. Yang pertama adalah Sayyidah yang namanya Siti Sarah, melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Ishak alaihi salam. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim punya istri lagi yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar kemudian punya putra yang namanya Nabi Ismail. Dari Ismail sampai ke bawah sampai kepada Sayyid Abdul Muttalib, melahirkan Sayyid Abdullah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Su'ali ummati ba'di wa dhanbi min al-dhanbi wa ghafar Allah Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di
tuan guru kita, dan kita bisa mulia di dunia gara-gara wasilah orang tua. Gara-gara wasilah orang tua kita, maka dari awal saya katakan acara malam ini adalah kalau mantap menerangkan apa secara praktek, maka cicit menerangkan waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, orang-orang yang menggunakan ilmunya, karena kita yakin ini adalah orang tua dulu, kiai-kiai kita. Makanya pada surah Fatihah yang kita baca di sini ada kalimat ihdinas siratal. Ini kalau pakai tafsir Najmun memberikan ilmu kepada Bisbaha naos kepada Bahmin bin Zubair, Bahmun naos kepada Bahmin Zubair, Zubair naos kepada Bapak Mas Kumabang, Bapak kepada Mahfud Tarnas, Mahfud sampai kepada ini yang ngarang kita anak atau bibir yang namanya Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato naos kepada Sayyid Dahlan sampai ibunya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i naos kepada Imam Malik yang ngarang Muwatta, Imam Malik Anas semuanya sampai ke atas kepada Abdullah bin Umar yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dan mengatakan kenapa kata itu ihdinas siratal artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan kita adalah jalan yang lurus, jalan yang bagaimana? Cara bahasa Indonesia jalan yang ketrine, jalan yang ketrine guys, jalan yang gampang, jalan yang lurus adalah kalimat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya Mbah Buyut kita, jalannya Mbah kita, jalannya tuan guru kita, jalannya guru-guru kiai-kiai, ajaran syekh masyayikh kita yang kita ikuti. Karena kalau tidak mas, saya tidak gitu langsung kepada Allah. Allah yang memberikan saya nikmat, memberikan saya ilmu, memberikan saya anak, memberikan saya istri, memberikan saya rezeki, saya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kepada Allah saja, tidak pakai nabi-nabian, tidak pakai apalagi susah orang kiai-kiaian, langsung kepada Allah. Orang bisa kita yang tidak mampu bogyo sadar diri, sadar lari, sadar posisi. Kenapa? Padahal kita di awal yang kita lari saja diterangkan Allah ini beda dengan kita, berdiri sendiri tanpa butuh bantuan yang lain. Ia binafsi. Itu saja kita takut sulit. Allah ngadil jejer, Allah berdiri gagah tanpa butuh bantuan yang lain. Allah ngadil jejer cuma berdiri tanpa butuh yang lain. Allah mukhalafat oleh hawadisi dan diserupakan dan tidak menyerupai dan tidak bisa diserupai oleh makhluk-makhluknya. Dan kita diganji itu butuh idola karena ikut-ikut gara-gara sesan dia HP TikTok di situ ada gambar idola kita ikut. Rambutnya dicat abang merah kuning hijau yang lebih 5 mingguan, emas-emas belakang, apa rambutnya dipakai mas minyaknya minyak keren, pomade mas, pomade ini bikin model ini kayak kamu dan telur hebat kita yang ini gaya lalu dan sebagainya. Allah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Kita begitu semua. Allah tidak berada tidak diperanakan, kita kafir dengan anak tahu apa masalah menikah dengan anak sama para rasul. Allah tidak berada tidak diperanakan. Allah tidak makan, tidak butuh nafsu itu, tidak butuh makan, butuh minum. Kita butuh makan, apalagi orang-orang seperti kita, apapun acaranya wajib makan. Ulang tahun makan, tetangga kita makan, tetangga kita makan, tetangga bikin
tetangga beli motor, tetangga mati, kita berapa kira-kira nanti bangkit membacakan bacaan. Dia bacakan dia tumpang dia makan saya Allah sadar kita langsung Allah kita yang tidak mampu Allah qiyamu bi nafsihi Allah maghfirul nafsi Allah ini wujud tidak terdahulu Allah selamanya ada tidak terkenang oleh waktu ruang dan sebagainya dan kita terkenang waktu dan ruang iya sama kita muda untuk bonyok waktu waktu nenek sabar waktu waktu copot tunggunya copot zaman muda kita seperti yang dikenali dengan raja agung negara Yunani yang namanya Prabu Karno Atta dan otot kawal tulang nasi biji petel rambut pergelar lain uyuan suara tentu tinggal biji zaman muda begitu memulai usia 50 60 karena pengen duduk tapi kekuatannya seorang siapa yang kami panjangkan umurnya kami bilang itu terjadi yang kurang ini materi materi bulan ada butuh perantara bulan di Fatihah kalau mengatakan ikuti jalan Allah maka Fatihah direvisi buatan sirotol ladina tapi harus jalannya sirotol jalan yang Allah kita tidak mampu Al-Fatihah bukan mengatakan sirotol tapi sirotol ladina an'amta alaihim yang kita ikuti yang kita ikuti di Bekasi yang kita ikuti di kota Bekasi adalah jalan Tuhan guru kita jalan orang tua kita yang menuju kebenaran hakiki jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah kita pengen ke Sumatera butuh jembatan, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya pesawat, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya kapal laut, kapal pesawat ataupun helikopter itu adalah guru-guru kita yang menghubungkan kita sampai kepada Sayyidina Ali menghubungkan sampai kepada Kanjeng Nabi. Maka antara kata ini Habib Ahmad Imam Rahman saja guru-guru kita kiai kita alhamdulillah insyaallah jadilah ini perkumpulan yang penuh dengan barokah, perkumpulan yang insyaallah mencetak nilai barokah manfaat, menghantarkan 5 hal sebagai murid yang baik supaya bukan orang apa mau turun yang diusulkan supaya hasil neraka ilmu suara yang baik yang bagus tidak dilakukan bukan semata dan bukan mungkin kamu cari mungkin sholawatan juga oke dunia akhirat dan sebagainya jadi mulia dunia dan mulia akhirat yang lagi disenangkan kalau yang lagi viral tentang Islam request makasih di Cilika Mas Mara nomor 2 Bojolo apa jenang gula Bojolo kau gala-gala aku gala-gala tapi gelandang ya wah si budi sama aku apa
manfaat. Ternyata kaji supaya murid hasil berkah ilmu manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah
Husnudzon, berbaik sangka, jangan buruk sangka, jangan suudzon. Marang guru hikam tinggal aku nepang tingkah hati. Kami tidak bergebu ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana menjalankan perintah dari Tuhan guru kita atau dari orang tua kita dengan hati yang ikhlas, hati yang ikhlas. Yang penting selagi orang maksiat ya sama, istri wajib taat kepada suami, betul betul. Betul tidak? Betul. Apabila tidak ada unsur kemaksiatan, kalau ada unsur kemaksiatan, maka istri tidak wajib taat dan wajib menolak kemaksiatan tersebut. Misalnya, kue kan istriku emas, kalau nanti kita waktu lewat taat rokok, tapi supaya rokok di nolong ini tonggo. Nolong kita menggambar dan boleh taat wajib tetap. Kamu nanti ada tambahannya. Selagi orang maksiat iku anut hukum syariat. Penting tidak maksiat dan cenderung untuk kepentingan syariat. Kami telu nomor 30. Kami telu tinggal cegahan sikap mijalatakan dawe Pak Guru mendengarkan aja ngomong dewe. Memang kita itu mau asana memang apapun acara hari ini itu sering pengajian. Apapun pengajian, anak nikah ngaji, pengajian, anak nikah pengajian, anak hamil wali maupun hamil pengajian, anak lahir untuk tujuan wali maupun tasmiyah memberikan nama yang baik pengajian. Nanti orang tua saya sudah tahu pengajian. Semua acara kita dibimbing pengajian. Semua acara sudah saya datangi. Satu yang belum saya datangi, wali maupun datang. Jadi semua acara kita ngaji. Acara kembangkan karena ngaji. Ibu ngaji acara. Kalau masa kita nggak biasa semakan di bulan ini kata. Jadi ngaji langsung kuburan. Terus. Tapi bagaimana kita berani? Hatinya orang tadbiratul ini kalau nanti sekarang kita ziarah, besok kita ziarah, besok sekarang kita tunggu. Kita berharap untuk berubah kita berharap suatu saat anak-anak kita jadi seperti ini. Mendoakan kita yang dari kita mendoakan orang tua kita. Jadi ada estafet, tidak ada seperti dana yang saya memiliki. Tapi saling bertolong atau hari ini adalah acara hall. Sekarang kita dari acara hall mendoakan orang tua. Kita mendoakan anak turun kita mendoakan kita. Bikin acara hall kita. Kita membimbing insya Allah akan ini berkah. Kami tinggal sekarang saking guru awet tuturan lah tapi bapak hormat guru ning tamu putih tapi limo bunga akan mendoakan kebagusan ini berarti doanya sampai pada yang mati doanya sampai buktinya tidak ada balasan Tuhan kita tolak. Doanya sampai Kanjeng Nabi mengajarkan diri doa Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur pun yang itu ziarah kubur dulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu semua dilarang ziarah kubur? Waktu itu iman orang Islam itu semua membunuh iman seperti tisu. Tetapi sabar tisu setipis karena baru anak-anak baru mulai berdakwah Kanjeng Nabi itu pun masih sembunyi belum terang-terangan, belum ada Sayyidina Umar, belum ada Sayyidina ini semuanya baru masuk Kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi para
betul. Nah itu bukan ziaratul kubur. Aku ketika kalian ziarah kubur kenapa? Waktu itu iman masih tipis. Iman masih tipis bahwa ziarah kubur tentang kenapa? Bukannya mendoakan mayit, minta ampun untuk mayit kepada Allah, malah minta kepada yang di dalam kubur. Tangis-tangis sabar, jelmanya lebaran. Nomor apa-apa, buntutan orang rampok. Jangan takut, maka jangan bilang ini untuk iman masih tipis, akidah masih tipis, tauhid masih tipis. Disuruh berkesaksian dan jangan sementara buntutan itu bukan ziarah kubur. Begitu ada Sayyidina Abu Bakar, begitu ada Sayyidina Umar, begitu ada Sayyidina Utsman, begitu ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, panglima di kanjeng Nabi. Ada Abu Bakar Al-Ghifari, panglima di kanjeng Nabi. Bapak berkasa dan mengatakan dapat Islam berkasa secara jelas. Dan Nabi mengatakan bahwa ziarah kalian siji bin eling harwanati hati makin atas. Hati mengatakannya. Nomor dua adalah ada tanda kecintaan kepada orang tua yang sudah mendahului kita, anak kita, ponakan kita, bayi kita, leluhur kita, jadi bukan seperti menurut. Nomor tiga adalah apa? Agar kita menjadi orang yang pantas masuk surga Allah karena mendoakan orang lain untuk kepentingan orang lain. Orang membuka mendoakan ibu kita, mendoakan putri kita, mendoakan keluarga kita. Inilah simbol masyarakat Ganji, inilah simbol masyarakat Bekasi-Barat adalah orang-orang yang agamanya religius. Yang religius kemudian berilmu, kemudian mengerti maturun, terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada leluhur, terima kasih kepada Tuhan kita. Insya Allah ilmu barokah, ilmu manfaat. Allahumma jenang kula ini curah dari akan sertifikasi. Lah aku supaya di talaku jenang kula kale ajali marang iki nikmat nalikane nandang susah sapa sing cangi Insya Allah kita bersama-sama dan sebesarnya dan bersama-sama. Amin. Satu apa? Menangkap dari jauh sama dan dapat menjajaran sama sebelum bicara. Nomor dua memandang Al-Quran. Baru dipandang saja, dibaca lagi pelajaran. Baru dipandang saja, tidak saja. Usah-usah dan dipandang saja dan jalannya. Apalagi kita sama hafal, apalagi sama hafal buat bersama-sama Al-Quran. Nomor tiga adalah memandang memandang kanjeng Nabi. Sudah sampai Rasulullah Muslim minimal memandang dunia keturunannya kanjeng Nabi. Ini Al-Quran ada Al-Habsyi, Abi Faris Al-Habsyi. Mana ada bin Yahya bin Asya, ada Al-Habsyi, ada Abu Al-Zanurnya, teman-teman dan berlainan. Kalau tak berhabaib memandang baca ulama, al-ulama wa khawfiyah, al-ulama mandul ila imam bin imam. Seorang ulama yang berilmu memandang saya pandang apapun suku dan sebagainya dengan tatapan kasih sayang dan tatapan kelembutan sebagai
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nomor 3, kepada wajah suami istri ini pada saat kepada wajah ibu-ibu pulang mencari bapak-bapak, tapi jangan bapak tetangga. Ya bapaknya sendiri ya pulang ke rumah mungkin kalau tadi dari ajar membawakan senang duduk jangan lupa bisa juga pikir sambil mengajar anak berarti sebelum kita bapak-bapak ayah-ayah dulu mana diceritakan lagi sama dulu ayah ibu bertemu di majelis taklim. Ketika keluar majelis taklim, ibu dan bapak kalian bersama-sama keluar sejalan. Ketika mencari sejalan, mundur, bokong dulu. Kemudian bertatap secara langsung. Kisah cinta yang pernah diberitakan, kisah cinta yang pantas untuk diberitakan di depan kenapa? Ketemu di bapak ibu di majelis. Jadi kita tidak tahu kita cerita bapak ketemu di mana tanpa haji. Ya bagus. Jadi ya mbak ya. Lah ya itu dan kenapa saya mengatakan anak jangan dulu berpisah haji. Respect belakang. Ada kisah cinta yang diberitakan. Seperti Nabi akan segala kamu dijajal rahmat. Allah saja suka mengatakan pada diri kita yang akan menjajal rahmat. Kita nama pilihan yang akan menjajal rahmat. Allah mengabadikan Nabi Ibrahim dan kakak yang akan Allah Hijir, Ismail, Sofa, Nabi. Allah seperti ini. Allah suka mengabadikan apa? Allah orang itu mengajarkan dulu. Dibaca nama masukin luar ini sepele tapi ganjaran negatif. Dan itu semua orang asas, terutama jodoh-jodoh Allah. Yang nomor 5, amankan waswasan khayal. Ini kata-kata saya. Ada tadi konten wajah yang saking itu bilang tadi wajah seperti 10 ibu mau sepak. Oke, ya biasa. Ini ngomong ibu merosot, cuma anak kesal, mengganggu istri yang alhamdulillah. Mana saudara? Merosot sepuluh ini yang akan terjadi. Tinggal sepele, kelihatan sepele, tapi penjara itu lagi. Ada 5 apa bu? Allah memberikan penjara cuma nomor 1 adalah mata dan mereka turun dan tidak mengandang kebetulan mengandang membawa sendirian kalau kita dunia turun kalau kita membaca nanti porokia porobur dulu kita empat dan istri kemudian kita membaca berulang lagi sambung saya mau kita lagi apalagi masih sebenarnya harus wajib kita banggakan kita selesai walaupun sampai kapan suci itu yang mau tidak mampu balas seseorang dua tidak mampu membayar atas cara kita
sukalah memberi kepada ibu, maka Allah berikan kebersihan ibu yang tidak juga. Siapa yang bukan rezekinya, bukanlah telapak tangan itu, Allah akan menunjukkan telapak tangan kita dan rezeki yang kita disangka-sangka yang baik suara kasih Allah. Inilah bulan Ramadan. Dulu bisa ngomong, bisa main bahasa, tapi ini dibaca tidak yang main saja, tapi itu suatu rasa. Tepuk tangan kepada saya belajar. Kita patut bangga, kita patut senang, kita patut gembira ada cara seperti ini yang lengkap dengan lengkap tidak hanya di seluruh dunia saja, untuk dunia aja, tapi untuk sebuah juga luar di seluruh dunia yang tidak terjelaskan sudah terjelas. Akhirnya di dunia yang berbeda terjelas, tidak punya sosok yang akan terjelas semua ini di seluruh dunia. Tapi tidak hanya itu lengkap akhirat ada. Salawatnya ada, Qur'annya ada, kumpul-kumpul dengan tetangga ada, kumpul-kumpul yang membawa kita dalam kebaikan, ayatuna khulaqatuhu kamasyalihin, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berketularan saleh, kita terbaik, berlebih dari berkah orang-orang yang saleh-salihah, para bunda dan bunda kita, para jaya kita, para tuan-tuan kita. Allahumma Fatihah bersama ibunda kita punya ijazah saudara binti kita doakan semoga ibu kita putri kita Allah berikan mulia yang mulia dosa-dosanya dibalas dengan kesalahan kebaikannya dijauhkan dari sisa dan sisa neraka. Allahumma samfarwa wa masyafara atau dulu daripada perkara yang sudah bertanggung punya ijazah hijri al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, kita doa bersama keluarga kita semuanya, terutama keluarga besar Bapak Haji Sukri, bersama ibu dan seluruh majelis taklim, Nurul Islam dari Nurul Islam, seluruh masyarakat Haji, seluruh masyarakat saudara, kalau misalnya cuma mengucapkan terima kasih yang segala-galanya dan pangapunten, pangapunten ya, mohon maaf yang segala-galanya. Bila ada kesalahan, ini dari yang pertama saya adalah Allah untuk kesehatan masyarakat Haji, para guru kita yang hadir alhamdulillah. Nomor dua, ibu persaudaraan yang menjadi silaturahmi. Nomor tiga, kita berdoa bersama luar biasa nama Allah, maka yang soleh dan solehah rezeki yang berkah. Acara berikutnya dia berdua cara makan dulu. Muhasabah untuk hisab begitu perkara misalnya di atas yang tulus ikhlas jadi tidak benar. Namun enggak ada masalah sama saja depan masalah nikah alhamdulillah pengerjaan dan pasuyan alhamdulillah. Kalau saya nanti tunggu Andrea. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu berbesar masalah untuk bikin rumah kita bersama menjadi berkah akhirnya bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala وازداد الكرسي